kasih. Mungkin ada yang lain? Ya Kak, permisi, saya Nisa Nabila dari kelas Biologi B, izin bertanya Kak. Kan untuk pemberian larutan tripsin itu kan kalau di video kan ada range-nya kan 3 sampai 5 mili gitu Kak. Itu apakah ada semacam ukuran volume pemberian yang optimal itu kan di antara 3 sampai 5 atau memang itu bergantung balik lagi kepada si peneliti yang melakukan percobaan tersebut Kak. Terima kasih. Dek, mohon maaf soalnya nggak putus-putus, bisa diulangi? Halo Kak, apakah suara saya terdengar jelas Kak? Sudah. Ya, izin bertanya Kak, tadi kan di video itu kan untuk pemberian tripsinnya itu 3 hingga 5 mili. Nah itu apakah ada semacam volume optimalnya untuk pemberian kepada si sel jantungnya itu? Atau memang itu 3 sampai 5 itu berbalik lagi kepada peneliti maunya seberapa banyak dari range 3 sampai 5? Gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi untuk volume tripsin yang kita tambahkan, tetapi pas misalnya kita bisa ngira-ngira dengan sel yang biasanya maksudnya yang ada di dalam jaringan itu. Jadi kita harus melakukan penelitian buat mencoba kira-kira dengan segini dia mendapatkan sel seberapa gitu. Kalau misalnya dia sudah banyak, udah optimum, berarti kita menggunakan itu. Jadi harus ada percobaan terlebih dahulu gitu. Gitu ya, Dek. Baik Kak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang lainnya, Dek, yang belum jelas? Permisi Kak, izin bertanya. Iya, Dek. Siti, ya. Iya, saya Siti Sainida dari kelas C. Di langkah terakhir itu ada mixing gently pakai ini ya, pakai pipet itu. Nah itu Kak, saya lihat itu sampai sampai ada busanya seperti itu. Apa memang harus sampai berbusa seperti itu ya Kak? Terima kasih. Ya, Dek. Itu yang Adik tanyakan itu yang resistensi sel ke dalam media kultur komplit ya. Ya, terkadang itu juga nggak apa-apa sampai terbentuk busa-busa seperti itu. Tapi tergantung medianya juga, Dek. Terkadang ada media yang memang dia tidak mudah untuk membentuk busa. Tapi juga ada yang seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau semisal kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Dek. Mungkin ada yang lain lagi, Dek? Atau kita langsung ke video selanjutnya? Kalau semisal sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Iya, Kak. Permisi. Ya, Dek. Permisi, Kak. Apakah suara saya masuk? Dia agak putus-putus sih sebenarnya. Atau aku ya yang jadi jelek. Maaf, Kak. Apakah suara saya sekarang sudah masuk? Udah. Lumayan. Izin bertanya, Kak, mungkin sepertinya saya tadi kelewatan. Untuk yang fungsi dimasukkan ke dalam inkubator CO2 itu tadi untuk apa ya, Kak? Terima kasih. Ya, Dek. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Mungkin teman-temannya ada yang mau membantu menjawab terlebih dahulu.
Ada siapa ini? Syauki bagus. Mungkin mau membantu menjawab dulu. Ada apa enggak ya anaknya ya? Atau siapa wis yang mau menjawab boleh. Itu ada Nisa Nabila, Mbak Siska. Oh iya, Dek Nisa silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nisa Nabila dari kelas B, Kak. Sebenarnya mohon maaf kalau salah ya, Kak. Cuman sepaham saya karena itu judulnya inkubator CO2, maka selain untuk menyimpan dari larutan sampel yang kita gunakan itu juga semacam mengatur kadar CO2-nya, jadi bisa juga mengatur kelembapannya, seperti itu, Kak. Mohon maaf kalau apabila kurang tepat. Terima kasih. Iya, Dek. Makasih ya, Dek, jawabannya. Ya, jadi kebanyakan kultur sel yang dilakukan itu memang disimpannya di inkubator 2. Kenapa? Karena sebenarnya CO2 dengan natrium bikarbonat, ingat nggak salah satu komponen pada media kultur, topiknya Mbak Cynthia kemarin, itu kan ada penambahan natrium bikarbonat. Nah, itu tuh bereaksi sama si natrium itu untuk menstabilkan pH. Jadi fungsinya untuk itu. Dan kultur sel itu memang biasanya itu diinkubasinya di inkubator CO2 dengan suhu 37 derajat. Nah, kenapa kok dia suhunya 37 derajat? Mungkin ada yang mau menjawab? Permisi, Kak. Iya, Dek Dimas. Iya, Kak, saya Dimas dari kelas biologi C, izin bertanya. Izin menjawab. Sepaham saya, kenapa dikulturkan di suhu 37 itu karena suhu yang optimal untuk pertumbuhan sel dan sesuai dengan suhu tubuh manusia, seperti itu, Kak. Suhu tubuh. Kalau tadi itu ayam ya, Kak? Ya, ayam. Mungkin seperti itu, Kak. Ya benar, Dek. Ya, makasih ya jawabannya. Nah, udah kan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Iya, De Aisyah. Ya, permisi Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Fajriati dari kelas B. Izin bertanya mengenai ini Kak. Kan pengambilan dari embrionya untuk dikeluarkan, itu kan lalu diambil sel miositnya. Nah, untuk pengambilan jaringan sel miositnya itu, apakah ada prosedur khususnya ya Kak, agar tidak merusak jaringan yang lain? Seperti itu Kak, terima kasih. Ya, Dek, terima kasih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Jadi dari metode tadi itu kan memang jaringannya dipotong-potong, pasti itu akan rusak kan ya. Maksudnya peluang rusaknya pasti ada. Nah, dari situ kita bisa meminimalisir si itunya tadi tuh lewat yang tripsinasi pertama tadi gitu, Dek. Jadi kan karena nggak ada cara lain, jadi ya udah kita menggunakan potongan si jaringan itu menjadi yang lebih kecil, ukuran yang lebih kecil, tapi kita meminimalisirnya dengan cara tripsinasi yang pertama tadi gitu. Jadi sel yang dihasilkan itu sel yang benar-benar sesuai yang kita mau gitu. Seperti itu. Oh iya, baik Kak, sangat terjawab. Terima kasih. Sama-sama, Dek. Sudah tidak ada pertanyaan, Kak? Mohon izin bertanya. Oke, Dek. Apakah saya sudah masuk? Sudah, Dek. Baik. Sebelumnya mohon maaf, ada sedikit kendala jadi nggak bisa on cam. Perkenalkan nama saya Syaftian dari kelas biologi B. Kak, berdasarkan beberapa literatur saya baca itu kan apabila kelemahan atau hambatan itu yang terjadi pada atau keterbatasan kultur sel pada hewan itu kan ada yang namanya itu kesalahan identifikasi sel lainnya Kak ya. Nah, saya mau tanya di sini, yang contoh kesalahan identifikasi sel lain pada kultur sel itu yang kayak gimana Kak? Dan nanti itu akibatnya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Dek Septian.
untuk sel lain yang biasanya hasil produk dari perusahaan-perusahaan itu kemungkinannya kecil dia tercampur dengan sel yang lainnya gitu kan ya. Tapi kalau misal dia memang sel lainnya itu berasal dari kultur primer, itu kemungkinan ada. Nah, salah satu caranya itu kita bisa ini deh, melakukan subkultur kembali. Maksudnya kita memilih kira-kira sel yang mau kita pakai itu yang mana gitu. Jadi misal kayak ada sel yang berbeda, kita harus mencari lagi. Maksudnya kita harus mengkulturkan lagi dari si kultur primernya itu. Kan itu pasti kan dari satu flash atau satu disk itu kan pasti banyak kan. Maksudnya kita mengambil itu nggak semuanya terus kita masukkan ke media kultur yang baru nggak kan. Jadi kita mengambil sebagian, kita masukkan ke media kultur yang baru. Nah, sebagian yang lainnya itu juga kita masukkan ke yang baru sampai menemukan sel-sel yang memang kita cari, seperti itu. Itu paham nggak Dek yang ini? Paham Kak. Nggak susah jelasin. Oh iya. Nah, apabila misalnya Kak ya nanti waktu prakteknya itu ada kesalahan tuh nanti akibatnya kayak gimana ya Kak? Kesalahannya kayak gimana Dek? Apabila identifikasinya itu salah Kak. Ada suaranya nggak? Halo? Iya, halo Kak, bagaimana? Ya, maaf Dek, terputus. Apabila ada kesalahan identifikasinya. Iya, Kak. Iya, yang kamu tanyakan tadi. Iya. Ya berarti kita harus mencari sampai ketemu sel yang kita mau gitu Dek. Jadi ya kita nggak bisa menggunakan itu. Jadi kita harus tahu dulu sel ini karakteristiknya kayak gimana. Nah, ketika kita kulturkan lagi, ketika dia karakteristiknya sama dengan sel yang kita mau, berarti indikasinya dia udah benar. Tapi kalau berbeda, nah itu yang kita harus mengkulturkan kembali seperti itu. Oh baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, sama-sama Dek. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau sudah kali ya, kayaknya udah semuanya sih. Kita lanjut ke video selanjutnya aja ya, untuk isolasi sel BBM. Mbak Mista, aku minta tolong di ini ya Mbak. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama.
Mau diulang tak Mbak Siska? Adik-adik gimana? Udah jelas atau mau diulang lagi ya? Diulang, Pak. Oke. Ya udah Mbak diulang satu kali lagi. Oke. Makasih Mbak Miftah. Halo adik-adik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Nah, ada yang ini belum jelas yang bagian mana? Menurut teman-teman yang isolasi mononuklear sel ini termasuk yang isolasi sel jenis apa ya, Dik? Kalau yang tadi kan ini ya enzimatis. Untuk yang ini kira-kira
Dia termasuk apa ini? Dek Nisa, mekanik. Kenapa Dek kok mekanik? Dek Nisa Nabila. Iya Kak, izin menjawab. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Kak? Lumayan Dek. Tadi agak sempat ini sih terputus. Ya Kak, izin menjawab. Sebenarnya mohon maaf kalau salah ya Kak. Tapi menurut saya kenapa mekanik karena menggunakan alat sentrifuge gitu Kak untuk proses pengambilan dari sampel nantinya. Menggunakan apa Dek? Sentrifuge Kak. Menggunakan alat sentrifuge untuk disentrifugasi seperti itu Kak, beberapa kali tadi. Ya, mungkin lain yang mau menjawab. Halo. Ini dari Dewia menyebutkan kalau misalnya secara kimiawi bisa dijelaskan Dek kenapa? Permisi Kak, apa suara saya sudah terdengar? Karena di sini sedang hujan gitu Kak, sepertinya Halo? kendala sinyal. Oh Ya, iya, udah kok Dek, udah kedengaran sekarang. oh ya. Menurut saya mengapa secara kimiawi karena menggunakan bantuan larutan seperti vehicle pack yang dipakai tadi itu untuk kemudian disentrifugasi itu untuk kemudian didapatkan lapisan yang paling atas tuh plasma platelet, kemudian di antara vehicle pack premium sama plasmanya itu terdapat mononuklear selnya gitu Kak. Oke. Ya, Mohon Dek. koreksinya apabila salah ya Kak. Terima kasih. Ya. Iya Dek, jadi benar yang dijawab sama Dek Robiatul tadi. Jadi untuk yang isolasi sel mononuklear ini dia secara kimiawi karena menggunakan bantuan dari si larutan vikol. Nah, berarti fungsinya larutan vikol itu untuk apa ya? Ada yang mau menambahkan jawabannya tadi? Permisi Kak. Ya, siapa ini? Perkenalkan saya Cynthia Kulingga Dewi dari kelas biologi A. Jadi fungsi dari Pikol PAP ini merupakan media density gradient yang dipakai untuk memisahkan sel monosit dari darah manusia, Kak. Terima kasih. Oke, ya benar. Jadi larutan Pikol ini gampangannya itu adalah untuk menseparasi dari komponen darah yang ada, gitu ya. Dan dia tadi sesuai videonya tadi akan terbentuk beberapa lapisan, mulai dari yang atas itu plasma sama platelet, kemudian mononuklear sel, terus ada larutan Pikolnya itu sendiri, dan granulosit sama eritrosit ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, yang dimaksud dengan mononuklear sel itu apa ya, Dek? Mungkin ada yang mau menjawab. Halo, apa suara saya bisa didengar ya? Bisa, Kak. Oke. Iya, permisi. Ya, Dek Ahmad Hanif. Ya, sebelumnya saya Ahmad Hanif dari kelas biologi B. Mononuklear sel ini seperti bahasanya, yakni sel yang memiliki satu nukleus, seperti limfosit sama monosit. Oke. Iya, benar, Dek. Jadi, dari beberapa jenis sel darah, mulai dari sel darah putih itu ada banyak ya jenisnya, ada yang eosinofil, kemudian
komposit, monosit. Nah, yang dia itu memiliki inti ronde bulat dan dia hanya satu. Nah, itu yang dimaksud dengan mononuklear sel ini. Jadi biar nanti ini ya, nggak salah paham untuk ini hasilnya. Baik, terus selanjutnya ini aja. Untuk yang tahapan kedua itu kan si whole blood-nya itu kita tambahkan balance salt solution. Itu fungsinya untuk apa ya, Dek? Itu tahapan setelah kan darah tadi itu dikoleksi EDTA, kemudian dimasukkan, nah kemudian ditambahkan balance salt solution. Nah itu fungsinya buat apa ya? Mau menjawab? Halo. Kalau dihubungkan sama yang video tadi itu sama aja kayak di SBS. Fungsinya sama kayak itu. Udah tak kasih clue nih. Ada yang mau menjawab, menjelaskan? Apakah suara saya masuk? Iya. Nama saya Nurani Rosyadah dari kelas Masuk. A. Untuk balance salt solution-nya itu itu digunakan untuk menyeimbangkan kondisi di sekitar sel supaya pH dan lingkungannya itu sesuai dengan kondisi fisiologis dari sel waktu di dalam individu begitu, Kak. Juga untuk mempertahankan viabilitas dari selnya juga. Iya, Dek, benar. Jadi fungsinya ditambahkan balance salt solution tadi, dia sebagai buffer yang digunakan untuk menjaga fisiologi dari sel darahnya itu ya. Terus dari video tadi apa yang ini, yang ditanyain, yang agak nggak jelas gitu aja wes? Ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Halo, Kak. Iya, Dek Lydia. Iya, suara saya terdengar ya, Kak ya. Tadi pada sentrifugasi itu kan di sentrifuge 400G selama 30 sampai 40 menit ya, Kak ya. Itu jadinya pakai 30, bagaimana kita menentukan waktunya ya, Kak? Karena ini kan di situ cuman range doang. Apakah berdasarkan kuantitasnya atau bagaimana begitu, Kak? Dek, maaf, bisa diulang nggak, Dek? Yang itu yang sentrifuge yang mana ya? Iya ini, Kak. Iya. Itu kan 30 sampai 40 menit. Oh, itu yang ini. Yang sentrifuge awal itu kan ya, yang waktu ditambahkan Vicol. Ya, betul. Nah, itu kita bagaimana menentukan apakah ini 30 menit, 35 atau 40 gitu, Kak. Karena kan itu kan range ya, Kak ya. Apakah berdasarkan banyaknya darahnya atau jenisnya gitu, Kak? Ya, Dek. Kalau yang waktu itu sebenarnya kita optimasi. Maksudnya kayak yang tadi kita lihat kira-kira dengan waktu seperti itu. Jadi kita sebelumnya harus optimasi dulu. Kita melakukan percobaan dulu sebelumnya. Gitu. Oh, begitu ya. Kalau misalnya, Kak, kita melakukan percobaan, terus ternyata 30 menit itu kurang. Apakah boleh ditaruh kembali, terus ditambahkan 5 menit, atau
memang harus diulang dari awal gitu Kak? Sepertinya kalau semisal kurang itu bisa langsung ini deh, maksudnya bisa langsung ditambahkan asalkan jaraknya itu tidak terlalu lama. Jadi biasanya itu kita ambil waktu tengahnya. Nah kalau semisal itu memang kemungkinan ketika kita preparasi sampelnya itu salah atau sentrifugnya yang kurang optimum gitu. Jadi sebelum kita melakukan harus ada ini atau paling enggak ada referensi dari jurnal-jurnal yang bisa menguatkan kita pakai waktu segitu itu ada pedomannya gitu loh Dek. Oh, jadi lebih baik kita cari dari literatur dulu. Iya, terima kasih Kak. Iya, biar nggak takut salah gitu mending itu aja. Terus ada yang lain Halo Mbak Siska. Halo Mbak Cynthia. Oh, Mbak Siska. Putus. Ya, suaranya putus-putus Mbak. Halo. Suaranya Mbak Siska putus-putus. Apa sama Mbak Cynthia, Mbak Sis? Halo Mbak Cynthia. Halo Mbak. Halo. Iya, Mbak Cynthia sama Mbak Siska ta? Pakai HP tadi. Oke. Halo. Halo Mbak.
Halo Mbak Miftah. Ya, Mbak. Aku pakai ini aja ya Mbak, punyanya Dek Cynthia aja. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mohon maaf ya, Dek. Tadi itu sampai mana ya? Oh mungkin ini aja wis. Ada yang mau ditanyakan untuk yang tahapan ini? Halo? Semuanya Kak. Halo? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Dek. Ya Kak, permisi, apakah suara saya dapat didengar? Halo? Ya, Dek Puspa. Iya. Ya Kak, saya Puspa dari kelas Biologi C, izin bertanya. Untuk lamanya inkubasi pada kultur sel mononukleer ini berapa lama ya Kak, kalau boleh tahu? Terima kasih. Apakah pertanyaan saya tadi terdengar? Ya, iya Dek, sudah terdengar. Ya. Ya, terima kasih. Mbak Cynthia. Oke, nah Dek. Mbak Siska. Ya, sepertinya kendala ya Kak, nggak apa-apa. Yo, Dek. Mbak Liv. Iya, Mbak. Iya, ya. Mbak Liv tadi Dek Puspa tanya untuk lama waktu inkubasi apa ini mononukleat ini berapa ya Mbak? Maaf Mbak, inkubasi apa pertanyaannya Yang Mbak? untuk ini, ya Dek Puspa. Ya, saya Puspa ingin bertanya, untuk lama inkubasi kultur sel mononukleer ini berapa lama ya Kak, kalau boleh tahu? Terima kasih. Di atau lewat chat aja ya? Kak.
maaf Dek, yang maksudnya yang lama inkubasi itu yang apa ya Dek? Maksudnya tahapan yang mana? Yang ketika ditambahkan pikol itu atau yang mana? Iya Kak, tahapan akhir Kak. Kan itu diinkubasi di inkubator CO2. Nah itu berapa lama ya Kak? Oh alah, yang itu. Jadi untuk yang di inkubator CO2 itu memang kita menumbuhkan selnya itu ada di dalam inkubator Dek. Jadi ketika kita mau mengkulturkan lagi atau apa baru kita ambil dari situ. Jadi emang penyimpanannya di situ. Gitu. Ini Mbak Siska. Mbak Siska. Iya, Mbak Mif ya. Ini Dek Puspa tanya, untuk lama waktunya itu berapa? Kan ada yang cuma 6 hari, 3 hari. Kalau untuk kultur sel darah ini berapa gitu? Gitu ya Dek Puspa? Iya Kak. Iya Dek, jadi kalau buat kultur sel itu bisa lama Dek. Jadi tergantung kita, semisal kita mau pakai yang mana dulu, kita ambil flash yang mana gitu kita ambil. Dan bisa juga, maksudnya sel itu kan bisa juga dibekukan. Jadi ketika kita masukkan ke inkubator, itu memang tempat tumbuhnya kan dia dimasukkan ke dalam inkubator. Nah, untuk berapa lama ya tergantung penelitian kita maunya berapa gitu. Kalau semisal dari kultur primer itu kan masih bisa di subkultur lagi. Jadi sampai batas kalian mau memperbanyak sel itu seberapa, nah itu bisa ditaruh di inkubator itu gitu. Dengan syarat si karakter selnya itu masih tetap dan morfologinya itu juga masih sama gitu. Oke baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke Dek. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Dek. Apa masih ada yang mau didiskusikan lagi adik-adik? Kalau belum ada, ini Mbak Siska. Kalau nggak ada, ini aja Mbak Siska. Saya yang tadi kan gimana Mbak? Mbak Mif. Tadi kan ada teknik atau metode-metode secara kimiawi, enzimatis ataupun mekanik lah. Untuk pemilihan teknik-tekniknya itu sendiri itu berdasarkan apa ya Mbak? Misal kita pakai ini harusnya pakai metode yang ini gitu. Untuk organ ini pakai yang ini tuh kita milihnya berdasarkan apa Mbak? Mungkin ada tipe sel atau sifat-sifat yang lain, makanya kita pakai metode yang seperti itu. Mbak, mohon maaf bisa diulang. Oh iya. Jadi kita milih metode-metode itu kan ada yang dijelaskan di modul kan ada 3, kimiawi, mekanik, sama enzimatis. Nah, berdasarkan apa kita harus memilih, oh kita pakai yang enzimatis aja, kimiawi aja, atau mekanik aja, itu berdasarkan apa ya Mbak? Apakah dari tipe selnya, sifat selnya, atau dari faktor yang lain gitu? Oh iya, ya Mbak. Ya benar. Jadi untuk pemilihan metode isolasi sel ini, itu kita melihat dari si karakteristik dari selnya itu. Nah, untuk yang sel meosit itu kenapa kita menggunakan tripsin? Karena sel meosit itu sendiri ikatan antar selnya itu sangat kuat. Nah, fungsinya si tripsin itu kan dia sebagai proteinase ya, proteolitik juga itu, dia itu memecah ikatan si protein itu. Jadi selnya itu bisa terdisosiasi satu sama yang lainnya. Jadi nggak menggerombol gitu loh, Mbak.
gitu. Itu salah satu fungsi ketika dia di sel miosit. Nah, terus untuk yang sel darah ini juga tergantung karakteristiknya juga. Kan karena whole blood itu kan caranya untuk memisahkan itu pakai si larutan itu. Jadi berdasarkan karakteristik dari sel yang mau kita isolasi gitu. Jadi iya Mbak, jadi lihat tipe selnya ya Mbak. Iya. Oh, jadi kita milih selnya itu ikatannya kuat atau tidak gitu tah? Macam-macam Mbak, nanti itu tergantung si sel atau jaringan yang mau kita isolasi. Sebenarnya itu kayak gitu. Jadi kan setiap sel itu kan punya karakteristik masing-masing, setiap jaringan itu juga. Jadi kita berdasarkan itu, sehingga kita memilih metode yang paling sesuai gitu. Mbak. Ya, terima kasih Mbak Siska. Ya Mbak, sama-sama. Maaf ya Mbak, ya Allah. Mbak. Mungkin adik-adik ada yang mau tanya? Kak. Ya. Ya Kak, saya Dimas dari kelas biologi C. Saya izin bertanya, tadi kalau tidak salah sebelum selnya dikulturkan di tahap akhir itu harus dihitung dulu. Itu mengapa Kak harus dihitung dulu? Terima kasih. Sebelum disubkulturkan ya Dek? Iya Kak, yang tahap akhir tadi, sebelum dikulturkan dalam flash culture atau apa tadi itu. Kenapa? Nah itu kan selnya dihitung dulu Kak, pakai hemositometer itu. Oh iya, benar. Ini pertanyaannya, ya. Jadi fungsinya kita menghitung si sel itu biar kita tahu berapa volume media yang harus kita tambahkan ke sel tersebut. Salah satu fungsinya adalah untuk itu. Gitu. Jadi ketika kita mengambil sampel untuk kita kita hitung si selnya itu. Nah, baru kita tahu dengan jumlah sel segini kita bisa menambahkan media dengan volume segitu gitu. Jadi seperti itu, Dek. Oh iya Kak, saya izin feedback ya Kak. Kenapa Dek? Izin feedback. Oh iya, oke, boleh. Mungkin Kakak bisa mencontohkan begitu Kak, kalau sel sebanyak sekian itu harus berapa banyak begitu Kak? Oh gitu. Bentar ya, tak lihat laptopku. Aku tunjukin. Sorry. Lihat ya, PPT. PPT-nya sudah Mbak, udah dibuka tah? Mbak Siska? Dek, mohon maaf, sepertinya aku nggak bisa nge-share, Dek. Aku jelasin aja ya, berarti ya. Jadi, untuk berapa volume yang kita tambahkan, itu biasanya kan kita untuk pengukuran selnya, itu pakai, kalau yang manual itu pakai hemositometer. Nah, itu kan ada 9 kotak besar kalau nggak salah. Iya, 9 kotak besar. Nah, untuk hitungannya kalau Mbak biasa itu tergantung di lab-lab dia menggunakan berapa. Kalau semisal aku biasanya menggunakan 5 kotak.
Nah, dari situ kan kita udah tahu jumlah selnya berapa. Dengan karakteristik sel yang hidup, dia akan berwarna apa, Dek? Ada yang tahu nggak? Halo? Belum ya? Oh, bentar Mbak Mif. Kirim PPT-nya tah. Boleh Mbak, via WA. Saya Halo Mbak Siska. ya, besar. Halo Mbak Siska. Mbak Cynthia.
Halo Mbak Siska. Mbak. Halo Mbak. Iya. Udah, Gimana Mbak? Udah kedengaran. Ya ini masih tak kirimin Mbak. Oh iya wis. Lewat WA-nya Dek Sinti aja. Iya. Ini ada saran dari Dek Dani. Di chat. Dilanjutkan di CCL lalu untuk siapa ini masih. Begitu kan Mbak? Gimana aku terserah aja wis Mbak. Enaknya gimana? Ini udah aku kirim kok ke Mbak. Oh iya wis, ini tak bukain aja ya. Udah terkirim Mbak? Sudah. Ini. Nah, ya ini jadi penghitungan sel melalui hemasitometer yang secara manual ya, Dek. Suaraku bisa terdengar nggak? Bisa, Mbak. Ya, Mbak. Oke. Nah, ini untuk yang dilingkarin kuning ini, itu kira-kira sel yang hidup atau yang mati ya, menurut kalian? Sel hidup, Kak. Ya, ya udah ada tulisannya ya, ya udah. Itu adalah sel hidup karena membrannya masih utuh. Nah, sedangkan untuk yang Mbak next, Mbak. Nah, untuk yang dilingkarin pakai warna biru itu, dia yang sel mati karena si pewarnanya trypan blue itu bisa menembus si selnya itu, gitu ya. Nah, terus ini yang lebih jelasnya untuk sel yang hidup dan yang mati. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan rumus untuk penghitungan sel kan ya, Dek? Nah, untuk itu rumusnya jumlah sel yang terhitung di 5 kotak besar kali faktor pengencer kali 10 pangkat 4 kali 5. Kayak penghitungan sel pada umumnya. Nah, ketika kita mendapatkan nilai itu, kita bisa tahu kira-kira dalam 1 mili itu dia ada berapa sel. Nah, kita maunya berapa sel yang ada di dalam 1 mili itu. Jadi kita bisa menambahkannya sesuai dengan perhitungan si sel tersebut, gitu. Masih bingung ya, Dek? Cukup jelas, Kak. Oh, ya udah, ya gitu ya, Dek Dimas. Iya, Kak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mohon maaf merepotkan, Kak. Enggak deh, enggak apa-apa. Gitu. Udah, enggak jadi pakai ini aja. Terus ada pertanyaan lain, Dek, mumpung ini sinyalnya masih bagus. Apakah sudah cukup jelas, Dek? Iya, Kak, sepertinya sudah cukup jelas. Mbak Miftah? Iya, Mbak. Ini langsung post test dulu atau gimana, Mbak, enaknya? Atau ini, mungkin ada ini aja wis. Teman-teman ada yang mau menyimpulkan mulai dari yang video pertama tadi sampai kedua gitu, setelah itu baru kita post test. Iya, boleh, Mbak.
Oke, heeh. Tuh. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Untuk yang video pertama dulu ya Mbak Siska. Oke, boleh, Mak. Oke. Kita urut kelas A dulu. Yuk, kelas A.